ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الإخوة، hadirin hadirat, muslimin kaum muslimat, musyahidin musyahidat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Marilah sentiasa kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai subuh hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan curahan nikmat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan itulah kita bisa sama-sama hadir berkumpul datang ke tempat yang mulia ini, rumah di antara rumah-rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama, dengan tujuan melakukan kewajiban kita selaku sebagai hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala, melakukan salat, dan kita lakukan secara berjamaah bersama kaum muslimin. Kemudian yang kedua, kita berkumpul di dalam majalisul ilm, dan semoga seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kembali kita melanjutkan membaca kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Al-Zahabi, imamun min a'immatil muslimin. Kita masih berada pada dosa besar yang ke-57, sabbu akabiris sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mencela, mencaci pembesar para sahabat, sahabat-sahabat yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Anna Allah Tabaraka wa Ta'ala dzakarahum bil khair. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menyebutkan, bahkan sering menyebutkan tentang sahabat-sahabat di dalam Al-Quran, dan Allah sebutkan tentang kebaikan-kebaikan yang telah datang dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita sampai kepada perkataan Imam Ali radhiyallahu an, qala Aliyun walladhi falaqal habbah wa bara'an nasmah innahu la'ahdun nabi al-ummi ilayya alla yuhibbani illa mu'minun wa la yubghiduni illa munafiqun. Tidak ada yang cinta kepadaku, kata Ali, kecuali orang-orang yang beriman. Sadaqa imanuhu, jujur keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Min alamati al-iman hubbu Ali radhiyallahu anhu,
mencintai Ali radhiyallahu an. Wala yubghiduni illa munafiq. Maka ketika dijadikan tanda keimanan, alamatul iman, hubbu rajulin atau hubbu syahsin li Ali radhiyallahu an, kecintaan seorang kepada Ali, maka tanda kemunafikan, sesuatu yang bertolak belakang dengan iman, yaitu munafik, benci kepada Ali radhiyallahu an. Maka baca sejarah-sejarah Imam Ali radhiyallahu an, baca sejarah Ali, orang yang termasuk begitu bersegera masuk ke dalam agama Islam, orang yang menyambut risalah kenabian, kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Was-sabiqun al-awwalun. Imam Ali orang yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin perang, panglima perang penaklukan Khaybar. La'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Ini Ali radhiyallahu anhu. Di mana para sahabat ketika itu timbul ghibtah, kecemburuan yang sangat luar biasa. Tapi dalam koridor yang diizinkan dalam syariat, diizinkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, timbul di dalam diri Umar radhiyallahu an, dan timbul di dalam diri-diri para sahabat. La uhibbur ri'asata illa dzakal yaum. Di antara para sahabat sampai mengucapkan la uhibbur ri'asata illa dzakal yaum. Saya tidak berambisi menjadi seorang pemimpin. Karena para sahabat bukan orang yang tamak kepada kepemimpinan. Orang yang wara', orang yang zuhud, orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi ketika yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kecintaan, mahabbatullah, ketika yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka semua para sahabat ketika itu berambisi untuk menjadi pemimpin pada penaklukan Khaybar. Tetapi akhirnya kepemimpinan itu hanya diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali radhiyallahu anhu. Kembali kita lanjutkan. Fa idza kana hadza qalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqqi Ali. Fa idza kana hadza qalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqqi Ali fas-siddiq bil awla wal ahra. Li'annahu afdal al-khalqi ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila hadza qalahu an-nabi, ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hak Ali. Apa kata Ali tadi? La yuhibbuni illa mu'minun wa la yubghiduni illa munafiq. Hadza qalahu an-nabi. Ini yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqqi Ali. Di dalam hak Ali radhiyallahu an, fas-siddiqu aula. Maka tentu Abu Bakar lebih utama. Karena ahlu sunnah wal jamaah mengatakan anna Abu Bakrin afdal as-sahabah. Bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang paling mulia. Kedudukan, urutan mereka di dalam keutamaan, kata para ulama, urutan mereka di dalam khilafah, Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali radhiyallahu an. Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali radhiyallahu an. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, disebutkan oleh Ali, alla yuhibbuni illa mu'min wa la yubghiduni illa munafiq. Tidaklah seorang cinta kepadaku kecuali seorang mukmin, dan tidaklah seorang benci kepadaku kecuali seorang munafik. Ini di dalam hak Ali radhiyallahu an. Bagaimana kiranya terhadap Abu Bakar radhiyallahu an? Orang yang benci kepada Ali dikatakan orang munafik. Orang yang tidak senang kepada Ali dikatakan munafik. Wala yubghiduni illa munafiqun. Hadza fi haqqi Ali. Ini di dalam hak Ali. Bagaimana kiranya pada hak Abu Bakar radhiyallahu an?
yang dimana Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang paling mulia di tengah-tengah sahabat, bahkan di tengah-tengah khalifah, di tengah-tengah Umar, di tengah-tengah Ali, di tengah-tengah Utsman. Abu Bakar adalah orang yang dimuliakan dan mesti diyakini oleh setiap muslim bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu orang yang memiliki keutamaan dari sahabat-sahabat yang lain, karena keutamaan para sahabat itu bertingkat-tingkat keutamaannya, dan orang yang paling utama adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fa idza kana hadza qalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haqqi Ali fas-siddiq bil aula wal ahra li'annahu afdal al-khalqi ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan, wa madhhabu Umar wa Ali wa madhhabu Umar wa Ali radhiyallahu an anna man faddala 'ala as-siddiq ahadan fa innahu yujlad haddal muftara. Dan pendapat Umar dan Ali, wa madhhabu Umar wa Ali, dan pendapat Umar dan Ali, anna man faddala 'ala as-siddiq, siapapun yang mengutamakan seseorang dari Abu Bakar, siapapun yang mengutamakan seorang dari Abu Bakar, fa innahu yujlad, maka dia dicambuk. Haddul muftara, dengan had orang yang menciptakan pembohongan. Yang dimaksud kebohongan di sini adalah kebohongan yang besar. Kebohongan yang besar yang bisa menimbulkan kerusakan-kerusakan. Yang bisa menimbulkan kerusakan-kerusakan, misalnya pembohongan publik, pembohongan sejarah, atau yang semisal dengannya, termasuk dalam keyakinan-keyakinan yang seperti ini. Dijadikan oleh Umar radhiyallahu an dan dijadikan oleh Ali radhiyallahu an orang yang mengutamakan dirinya, dan orang yang mengutamakan siapapun di atas Abu Bakar radhiyallahu an dijadikan sebagai orang yang telah menciptakan kedustaan yang mesti dikenakan kepadanya haddul muftara, dicambuk. Dan ini yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu an. Farawa Syu'bah an Husain an Abdurrahman bin Abi Layla anna al-Jarud ibnu al-Mu'alla al-Abdi qala Abu Bakar khairun min Umar, faqala akhar Umar khairun min Abi Bakar. Ada semacam pembicaraan hiwar yang terjadi antara seseorang dengan seseorang di masa dahulu, di masa Umar radhiyallahu an, di masa kekhalifahan Umar radhiyallahu an. Hiwar antara seseorang dengan seorang yang mengatakan Umar lebih mulia daripada Abu Bakar radhiyallahu an. Seorang mengatakan Abu Bakar lebih mulia daripada Umar. Dan sampailah kisah ini, pembicaraan ini kepada Umar, dan ditegakkan oleh Umar haddul muftara. Fadarabahu, maka dipukul oleh Umar. Wa qala inna Abu Bakar sahibu Rasulillah. Kemudian Umar mengatakan Abu Bakar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana akhyarun nas fi kada wa kada. Dan Abu Bakar adalah orang yang paling utama dari kalangan manusia, di tengah-tengah manusia. Man qala ghairu dzalika, barang siapa yang mengucapkan selain daripada itu, wajaba alaihi haddul muftara, maka wajib ditegakkan kepadanya hukuman orang yang telah menciptakan kedustaan yang besar. Ini Umar radhiyallahu an. Karena Umar sendiri tahu bahwa dirinya tidaklah lebih mulia daripada Abu Bakar radhiyallahu an. Umar sendiri tahu dirinya tidaklah lebih utama daripada Abu Bakar radhiyallahu an. Ketika ada orang yang mengucapkan ucapan yang berbeda dengan apa yang selama ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diyakini oleh seluruh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dijadikan orang itu telah menciptakan kedustaan yang besar, sehingga
dicambuk oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Warawa Hajjaj ibn Dinar an Abi Mi'syar an Ibrahim an Alqamah qala sami'tu Aliyan radhiyallahu anhu yaqul balaghani anna qauman yufaddiluni ala Abi Bakar wa Umar man qala syai'an min hadha fahuwa muftar alaihi man alaihima ala al-muftara. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, warawa Hajjaj bin Dinar, sampai suatu ucapan kepada Ali radhiyallahu an. Apa kata Ali? Sami'tu Aliyan yaqul, di mana Alqamah mengatakan sami'tu Aliyan yaqul, aku mendengarkan Ali mengatakan, balaghani anna aqwaman, sampai kepadaku bahwa ada orang yang mengutamakan diriku daripada Abu Bakar dan Umar. Ada orang yang menjadikan aku ini lebih utama daripada Umar dan Abu Bakar radhiyallahu an. Man qala syai'an, barang siapa yang mengucapkan ucapan yang seperti ini, dia telah menciptakan kedustaan-kedustaan. Ini kedustaan yang diciptakan. Ini kedustaan yang diciptakan oleh pelakunya. Dan baginya had sama dengan orang yang menciptakan kedustaan-kedustaan. Pelaku menciptakan kedustaan-kedustaan besar yang bisa merusak pemahaman, yang bisa merusak sesuatu yang begitu besar, maka baginya had kedustaan, kata Imam Ali radhiyallahu an. Jadi Imam Ali pun tidak merasa lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Bayangkan kita meyakini bagaimana utamanya Imam Ali radhiyallahu an. Min ahad al-mubasysyarah bil jannah, di antara sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Min al-asyra al-mubasysyirina bil jannah. Dengan ucapan Nabi mengatakan Aliyun fil jannah, Ali di surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis tentang Khaybar tadi yang telah kita sebutkan, la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullahu wa rasuluhu wa yuhibbuhullah wa rasulah. Ini keutamaan yang besar yang didapatkan oleh Ali radhiyallahu an. Kemudian Nabi mengatakan, la ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humrin ni'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ma'asyal muslimin, dari sisi keutamaan lebih utama Abu Bakar radhiyallahu an, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian setelah itu Ali radhiyallahu an. Namun semuanya memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian berikutnya, wa an Abi Ubaidah ibn al-Hakam anil Hakam ibn Jahal anna Aliyan qala la uta birajulin faddalani ala Abi Bakar wa Umar illa jalattuhu haddal muftara. Kemudian di dalam ucapan yang lain, walaupun secara sanad didhaifkan oleh sebagian dari kalangan ahli ilm, tapi ada syawahid dari sisi maknanya, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, yang dikeluarkan oleh Abdullah ibn Ahmad. Kemudian ma'asyal muslimin, Imam Ali mengatakan, tidaklah didatangkan kepadaku seorang laki-laki yang mengutamakan aku atas Abu Bakar dan Umar, kecuali aku memukulnya, kata Ali. Kecuali aku mencambuknya, kata Ali radhiyallahu an. Bayangkan ma'asyal muslimin, Imam Ali radhiyallahu an, orang yang begitu jujur menyampaikan risalah yang mulia ini, menyampaikan keyakinan yang mulia ini. Kalau orang yang menginginkan popularitas dan menginginkan sesuatu di mana manusia mencintainya, maka Imam Ali radhiyallahu an akan diam ketika ada orang mencintainya melebihi kecintaannya kepada Abu Bakar, kecintaannya kepada Umar radhiyallahu an, akan dibiarkan oleh Ali. Tapi Ali orang yang
jujur dalam menyampaikan akidah yang benar, dalam menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Ali radhiyallahu an ketika ada orang yang mendahulukan dirinya dari Abu Bakar dan Umar, maka dirinya diancam oleh Ali radhiyallahu an. Akan diberikan kepadanya haddul muftar, yaitu had hukuman bagi orang-orang yang menciptakan kedustaan yang besar di dalam Islam. Kemudian berikutnya Imam Az-Zahabi mengatakan, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya ya kafir, ya dan billah, karena sebagian orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam yukaffirus sahabah, mengkafirkan para sahabat radhiyallahu an, mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi, mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, dan mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan ini hadisnya umum, sifatnya umum, man qala li akhihi, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya ya kafir, kepada saudaranya, seorang muslim, seorang mukmin, dan serendah apapun nilai keislamannya, serendah apapun nilai keimanannya, dia mukmin, dia muslim. Lalu seorang mengatakan kepadanya ya kafir. Sekarang kita belum berbicara kedudukan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Siapapun seorang mukmin dan serendah apapun tingkat imannya, dan siapapun seorang muslim serendah apapun tingkat keislamannya, lalu ada orang berkata kepadanya ya kafir, ya kafir, wahai orang kafir, sungguh akan kembali kepada salah satunya, kata Nabi SAW. Kalau orang tadi tidak kafir, maka kembali kepada qail, kepada yang mengucapkan ucapan ya kafir itu. Bayangkan ma'asyal muslimin, andaikan ada orang yang mengucapkan atau menisbatkan kekufuran itu kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Uthman, kepada Ali, atau kepada siapapun. Padahal Nabi mengatakan man qala li akhi, bagi siapa yang mengatakan kepada saudaranya, dan ini berlaku kepada siapapun. Berlaku kepada siapapun. Serendah apapun keimanannya, serendah apapun keislamannya, kalau dia bukan seorang yang kafir, kalau dia bukan seorang yang keluar dari Islam, maka ucapan itu akan kembali kepada yang mengucapkan ucapan itu. Ini berbahaya ma'asyarul muslimin. Bagaimana kiranya ucapan itu diucapkan kepada Abu Bakar, diyakini kepada Abu Bakar, diyakini kepada Umar, dan diyakini kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Karena ada sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, menyandarkan dirinya kepada Islam, memiliki pemahaman yang benar, kemudian meyakini akan kufurnya, ya'dzan billah, akan kufurnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain, ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan, fa'aqulu man qala li Abi Bakar wa dunah. Saya mengatakan, kata Imam Az-Zahabi, man qala li Abi Bakar wa dunah, siapapun yang mengatakan kepada Abu Bakar atau orang yang di bawah itu keutamaannya ya kafir, wahai orang kafir, faqad ba'al qail bil kufur huna qat'an. Berarti seorang yang berkata itu telah kembali kepadanya kekufuran itu secara pasti. Hati-hati ma'asyarul muslimin, ini akidah yang mesti kita yakini, bahwa tidak mudah perkara-perkara pengkafiran ini, dan para ulama kita telah meletakkan dawabit, telah meletakkan timbangan-timbangan, dan telah meletakkan rambu-rambu, telah meletakkan kaidah-kaidah dalam pengkafiran ini. Akidah ahli sunnati wal jamaah merupakan akidah yang sangat teliti di dalam mengkafirkan seorang
hamba Allah tabaraka wa ta'ala, seorang yang sudah jelas keimanannya dan sudah jelas keislamannya, tidak bisa dikeluarkan dari Islam dengan sesuatu yang dipradugakan kepadanya, sesuatu yang tidak jelas. Karena sesuatu yang diyakini adalah Islamnya, sesuatu yang diyakini adalah imannya, dan tidak bisa ditanggalkan keimanan atau keislaman ini kecuali dengan keyakinan juga. Al-yaqinu la yazulu bisyaqi. Ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita. Al-yaqinu la yazulu bisyaqi. Keyakinan itu tidak akan bisa digantikan, tidak akan bisa diruntuhkan, dan tidak akan bisa dihilangkan dengan keraguan. Tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kalau dalam perkara-perkara salat, seorang antara yakin dengan ragu, dia mesti membina keyakinannya di atas keyakinan yang dia yakini itu. Qul yatrahis syakka, kata Nabi SAW, maka engkau campakkan keraguanmu itu. Wal yabni ala mastaiqan, kata Nabi, dan hendaklah dia membangun salatnya di atas keyakinannya. Seorang yang telah berwudu, wudu salat maghrib, kemudian dia salat, begitu datang masuk waktu isya, dia ragu antara berhadas atau tidak. Berarti keyakinan di awal dia mesti membangun di atasnya. Berarti dia boleh melaksanakan salat isya karena dia tidak yakin dia telah berhadas. Maka kembali kepada keyakinan awal tadi. Wal yabni ala mastaiqan, kata Nabi SAW. Keluarlah kaidah sampaikan oleh para ulama, al yaqinu la yazulu bisyakki. Keyakinan tidak bisa dihancurkan dengan keraguan. Keislaman seorang diyakini. Dia lahir di tengah-tengah keluarga Islam, dia lahir di tengah-tengah masyarakat Islam, kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia melakukan salat. Namun ketika ada orang menjerumuskan dirinya ke dalam kekafiran, ini bukan sesuatu yang mudah. Dan akidah ahli sunnah wal jamaah sangat teliti di dalam perkara-perkara takfir ini, ma'asyiral muslimin, dan memerangi peperangan-peperangan takfiriyah, peperangan-peperangan yang suka bermudah-mudah di dalam mengkafirkan saudara, di dalam mengkafirkan saudaranya. Kalau ini berlaku kepada setiap muslim manapun, kepada setiap orang manapun, bagaimana kiranya dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Imam Zahabi mengatakan, faqad ba'a bil qa'il bil kufri huna qat'an, li'anna Allah Ta'ala qad radiya anis sabiqin al-awwalin. Karena Allah sungguh telah ridha kepada as-sabiqun al-awwalun. Man humus sabiqun al-awwalun? Sahabatu Rasulillah. Pasti di dalamnya ada Abu Bakar, qat'an. Di dalamnya ada Umar, qat'an. Di dalamnya ada Uthman, qat'an. Di dalamnya ada Ali radhiyallahu an. Mereka adalah orang-orang masuk ke dalam agama Islam. Dan Allah mengatakan, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan 4 sahabat mulia ini masuk ke dalamnya dari kalangan muhajirin. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin. Di dalamnya ada Abu Bakar, di dalamnya ada Umar, di dalamnya ada Uthman, di dalamnya ada Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Sementara orang-orang yang datang setelah mereka baru Allah berikan keridhaan dengan syarat. Sementara sahabat-sahabat Nabi langsung diucapkan begitu saja oleh Allah tabaraka wa taala. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar. Mereka semua diridhai oleh Allah tabaraka wa taala. Tapi orang-orang yang datang setelah mereka untuk mendapatkan keridhaan Allah tabaraka wa taala diberikan syarat oleh Allah jalla wa ala. Apa syaratnya? Walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan bagaimana Allah berikan keridhaan kepada mereka? Apabila mereka mencela para sahabat, mencaci para sahabat, merendahkan para sahabat, menghinakan para sahabat, bahkan sampai derajat kepada pengkafiran terhadap sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penyimpangan. Bahkan bisa masuk ke dalam kekufuran, ma'asyiral muslimin.
Apabila ini datangnya dari sisi akidah, dari sisi keyakinan-keyakinan, ini merupakan akidah kufriyah, ini merupakan keyakinan-keyakinan yang menjerumuskan seorang ke dalam kekufuran kepada Allah Taala. Karena banyak ayat yang akan dia langgar. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Kemudian la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajara fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama ubainahum tarahum ruk'an sujada. Dan selain daripada itu semua ayat yang berbicara tentang para sahabat di mana Allah memuji mereka, memuliakan mereka, mengutamakan mereka. Orang-orang yang menghinakan dan merendahkan apalagi sampai kepada mengkafirkan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti mereka menentang ayat-ayat yang kita sebutkan tadi. Makanya Imam Az-Zahabi mengatakan, fa aqulu man qala li Abi Bakar wa dunahu ya kafir faqad ba'a bil qa'il bil kufri huna qat'an li'anna Allah ta'ala qad radiyallahu 'anis sabiqinal awwalin. Qala Allah ta'ala was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an. Kemudian beliau mengatakan, wa man sabbaha ula faqad barazallaha ta'ala bil muharabah. Barang siapa yang mencaci mereka-mereka ini, menyakiti mereka-mereka ini, yaitu sahabat-sahabat Nabi. Kembali kita sampaikan definisi sahabat agar lebih mudah kita pahami. Man humus sahabah? Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Isabah, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Sahabat adalah man laqiyan nabi, barang siapa yang berjumpa dengan Nabi. Mu'minan bihi, dia berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman, dalam keadaan muslim. Man laqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan walau bilahdhah, walaupun sebentar. Walaupun sebentar. Mungkin perjumpaannya hanya ketika hajjatul wada, haji perpisahan bersama Nabi SAW. Kemudian setelah itu mereka pulang ke negerinya masing-masing dan tidak lagi berjumpa dengan Nabi SAW. Itu perjumpaan mereka bersama Nabi pertama kalinya. Berjumpa dengan Nabi, kemudian mendengarkan ucapan Nabi SAW. Kemudian setelah itu mereka pulang ke negerinya masing-masing, ke daerahnya masing-masing. Kemudian setelah itu tidak berjumpa dengan Nabi selama-lamanya. Ila an mata, ila an tufiya Rasulullah SAW. Sampai Nabi diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal. Dzakas sahabi, itu masuk ke dalam kategori sahabat Nabi SAW. Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Barang siapa yang berjumpa dengan Nabi dan ketika dia berjumpa dalam keadaan beriman, wa mata 'alal Islam, dan dia mati dalam keadaan Islam. Maka wa man sabbaha ula, barang siapa yang mencaci, memaki para sahabat, menyakiti para sahabat Rasulullah SAW, faqad barazallahu ta'ala, faqad barazallaha ta'ala. Dia telah meletakkan tantangan perang untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia telah mengumumkan peperangan terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa dia menentang Allah Azza wa Jal? Karena Allah sungguh telah menurunkan keridhaan terhadap para sahabat. Allah muliakan para sahabat, mereka hinakan para sahabat. Allah tinggikan para sahabat, mereka rendahkan para sahabat. Allah sebutkan keutamaan-keutamaan para sahabat. Mereka sebutkan tentang sahabat sesuatu yang tidak benar. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Allah sebutkan tentang para sahabat bahwa mereka penghuni surga. Tetapi mereka mengatakan para sahabat di neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga Nabi SAW.
disebutkan oleh Nabi kemuliaan-kemuliaan para sahabat, maka diciptakan kedustaan-kedustaan tentang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Az-Zahabi mengatakan, faqad barazallaha ta'ala bil muharabah. Dia telah mengumumkan perang terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Bal man sabbal muslimin, jangankan para sahabat, kata Imam Az-Zahabi, bahkan mencaci seorang muslim. Ini tingkatan yang paling rendah yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, tingkatan keislaman. Karena Islam seseorang itu bertingkat-tingkat kedudukannya. Islam, iman, dan ihsan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sangat panjang dikeluarkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang kedua, tentang maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama ini. Pertama Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Dan lafaz yang digunakan oleh Imam Az-Zahabi yang paling pertama, yang paling rendah itu Islam. Apa kata Imam Az-Zahabi? Imam Az-Zahabi mengatakan, bal man sabbal muslimin. Imam Az-Zahabi tidak mengatakan bal man sabbal mu'minin atau muhsinin, lakin qal man sabbal muslimin. Artinya hatta derajat orang itu rendah di dalam agamanya, tidak punya derajat keimanan yang tinggi, apalagi sampai kepada tingkatan muhsinin. Tapi seorang muslim mengislamkan dirinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bal man sabbal muslimin wa adhahum wa zadarahum faqad qaddamna anna dhalika minal kabair. Ma'asyiral ikhwah, bahkan Imam Az-Zahabi mengatakan, jangan berbicara tentang sahabat-sahabat Nabi SAW. Berbicara tentang Abu Bakar, berbicara tentang Umar, tentang Uthman, tentang Ali, tentang Abdullah ibn Mas'ud, tentang Abdullah bin Abbas, tentang Jabir bin Abdullah, Abu Ayyub al-Ansari, Abu Sa'id al-Khudri, dan sahabat-sahabat yang lain. Seorang muslim pun ketika dicaci, dimaki, direndahkan, sungguh telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang telah berlalu, kata Imam Az-Zahabi, minal kabair, ini bagian daripada dosa besar. Minal kabair, man sabba ayyal muslimina kana, bagaimanapun tingkatan derajat seorang itu di dalam Islamnya, rendah imannya, masih melakukan pintu-pintu yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala, lakinnahu mu'min, tapi dia seorang mu'min, naqisul iman. Tetapi dia seorang yang muslim, walaupun derajat keislamannya rendah, maka faqad qaddamna anna dzalika minal kabair, dan telah kita lewati dan telah kita sampaikan, kata Imam Az-Zahabi, ini semua bagian daripada kabair min kabairiz dzunub. Ini di antara dosa-dosa besar. Bayangkan ma'asyar muslimin, al-kabair, dosa besar ini Allah tidak akan memberikan ampunan begitu saja illa bitaubah, kecuali dengan taubat yang dilakukan oleh pelakunya. Belum lagi nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala terhadap orang-orang yang dia caci, orang-orang yang dia maki, orang-orang yang dia hinakan. Wa qad afdau ila rabbihim, dan mereka telah bertemu dengan Rabbnya. Mereka telah menuju kepada Rabbnya, artinya mereka telah diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini sesuatu yang terkait dengan kezaliman terhadap manusia, dan tidak diselesaikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kecuali nanti seseorang itu memberikan kelapangan, memberikan maaf kepada orang yang telah menzaliminya. Kalau tidak, maka dosanya akan ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka faman sabbal muslimin wa adhahum wa zadarahum faqad qaddamna anna dzalika minal kabair. Itu semua merupakan bagian daripada dosa-dosa besar yang dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Famadhannu biman sabba afdal al-khalqi ba'da Rasulillah. Dan bagaimana kiranya orang yang merendahkan, mencaci, mengusik orang yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang
la yadhkuruhu khairan, yang tidak menyebutkan tentang mereka ini sesuatu yang baik. Padahal Nabi SAW memerintahkan apa kata Aisyah? Mereka diperintahkan untuk beristighfar, mengucapkan kalimat istighfar untuk sahabat-sahabat Nabi SAW. Walladzina yaquluna, orang-orang yang datang setelah mereka, yaqulun, mereka mengatakan, Rabbana faghfir lana, ya Allah berikan ampunan kepada kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini yang diperintahkan dan dijadikan bagian daripada tanda-tanda keimanan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini orang-orang yang mulia juga. Generasi-generasi yang datang setelah generasi para sahabat, mereka mendoakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu." Ghil, sedikit daripada hasad, daripada dengki. Ya Allah, jangan engkau jadikan di dalam hati kami itu sedikit dari kebencian terhadap mereka-mereka yang telah mendahului kami, ya Allah. Karena sahabat adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang-orang yang dengannya tersenyum Nabi SAW di akhir hayatnya, melihat para sahabat tumbuh sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana yang Allah sebutkan, yu'jibuz zurra' liyaghidha bihimul kuffar. Fama dhannu biman sabba afdal al-khalqi ba'da Rasulillah lakinnahu la yukhlat bidzalika finnar. Tetapi kalau sekedar sab, tidak sampai kepada menuduh kafir atau yang semisal dengannya, tidak dikekalkan di dalam neraka. Tidak dikekalkan di dalam neraka, artinya tidak sampai seorang itu terjerumus ke dalam kekafiran. Kalau sab yang dia lakukan, merendahkan, tidak menyebutkan kebaikan mereka, menyebutkan yang buruk misalnya, ini tidak sampai kepada derajat kafir. Tapi kabirah min kabairidz dzunub, bahkan bertingkat-tingkat kabirahnya. Kenapa bertingkat-tingkat kabirahnya? Pertama, mereka seorang muslim, dan merendahkan, mencaci seorang muslim ini tidak boleh. Kemudian tingkat keislamannya luar biasa, mukmin, muhsin, bahkan tingkatnya sampai kepada wali min auliyaillah, dan sahabat yang dikhususkan oleh Nabi SAW. Maka dosa pun tentu berlipat-lipat diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap orang-orang yang mencaci mereka, merendahkan mereka. Tetapi kalau baru sampai kepada as-sab, i'adzan billah, la yukhlat finnar, memang tidak sampai derajatnya dikekalkan di dalam neraka. Illa ayya'taqida nubuwwata Ali, kecuali misalnya orang yang meyakini akan kenabian Ali radhiyallahu an, ini kufur, bagian daripada kekafiran. Au annahu ilah, atau mengatakan Ali adalah ilah, fahadha mal'unun kafir, ini merupakan terlaknat dan bagian daripada kekufuran. Inilah yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi, dan ini semua merupakan akidah yang mesti tercancap dengan kuat, terhunjam dengan kuat di dalam jiwa kita, di dalam sanubari kita. Aqidah min aqidati ahli sunnah. Dan ini perkara ini juga disebutkan oleh Imam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasitiyah tentang para sahabat ini, karena ini sesuatu yang memang diajarkan oleh Nabi SAW dan diingatkan oleh Nabi SAW. Tapi di sini kajian kita, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, dosa besar yang ke-58. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala membimbing kita di atas iman, di atas Islam, di atas sunnah-sunnah Nabi SAW. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان.
Bencana datang tanpa memberi tanda. Dalam sekejap, hidup mereka berubah. Rumah hilang, jalan tertutup, dan harapan memudar. Di tengah serba kekurangan, mereka bertahan dari takut, lapar, dan dingin. Tapi harapan itu masih mereka genggam. Harapan bahwa di luar sana ada hati yang peduli. Saat ini, kita bisa menjadi harapan itu. Asil TV Peduli bersama Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk ikut meringankan beban saudara-saudari kita yang tertimpa bencana. Salurkan bantuan Anda melalui Bank Syariah Indonesia ke nomor rekening 2021 155 155 atas nama Asil TV Peduli. Konfirmasi donasi melalui WhatsApp di nomor 0811 755 0606. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas setiap kebaikan dengan pahala yang berlipat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.